Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok IAD akan menjelaskan mengenai sumber daya alam 2, yang dimana kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri Muhammad Fuad dengan NIM D600 230 140. Yang kedua ada Faiz Nurjati dengan NIM D600 230 125. Dan yang ketiga ada Farel Edwin Putra Ardana dengan NIM D600 230 126. Yang keempat ada Maidahi Cahyawinoto dengan NIM D600 230 131. Dan yang terakhir ada Rama Adiza Fransyah dengan NIM D600 230 138. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang dimana saat ini kita akan mempelajari yang pertama sustainable consumer, yang kedua ada sustainable environment, yang ketiga ada pengelolaan sumber daya alam berdasarkan daur ulang, yang keempat ada kependudukan dan lingkungan hidup, yang terakhir ada etika lingkungan. Memasuki yang subbab yang pertama yaitu sustainable consumer yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Rama Dia Fransyah dengan NIM D600 230 138. Di sini saya akan menjelaskan tentang sustainable consumer. Apa itu sustainable consumer, bagaimana penerapannya, dan apa sih contohnya? Sebelum itu, kita harus memahami 3 pokok dasar mengenai sustainable consumer. Yang pertama adalah kita harus memahami apa yang kita konsumsi. Kemudian, yang kedua, kita harus memahami dampak konsumsi terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, memahami dampak konsumsi terhadap masyarakat lain. Kemudian, apa itu sustainable consumer? Sustainable consumer merupakan penggunaan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menuju kualitas hidup yang lebih baik dengan meminimalkan penggunaan sumber daya alam, bahan kimia, serta pembuangan sampah dan polutan sehingga tidak membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Kemudian prinsip dari sustainable consumer terbagi menjadi dua, yaitu adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan bersama, di mana kebutuhan dasar merupakan kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan yang harus terpenuhi. Kemudian ada kebutuhan bersama yang meliputi listrik, air, dan juga energi yang ada. Antara kebutuhan dasar dan kebutuhan bersama harus terpenuhi dengan cara yang tidak menguras sumber daya alam. Jadi, intinya sustainable consumer adalah kita harus berkonsumsi secara efisien, secukupnya, tidak boros dan berlebihan, sehingga kita tidak harus kehilangan kenyamanan, kemudian kemudahan, dan mundur ke pola-pola masa lalu. Itu penjelasan sustainable consumer dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Oke, perkenalkan, saya Maidahi Cahyawinoto dengan NIM D600 230 131. Di sini saya akan menjelaskan tentang sustainable environment. Sustainable environment biasa disebut dengan lingkungan yang berkelanjutan. Sustainable environment adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling makhluk hidup yang memengaruhi kehidupan yang terus terjaga kelestariannya secara alami. Kemudian, prinsip sustainable environment terdapat 4 prinsip dalam sustainable environment. Yang pertama adalah melindungi sistem penunjang kehidupan. Yang kedua, menerapkan strategi yang adaptif dan preventif untuk menanggapi ancaman lingkungan global. Yang ketiga, melindungi dan meningkatkan keanekaragaman biotik dan memelihara atau meningkatkan integritas sistem. Kemudian, dalam ruang lingkup sustainable environment dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam lingkungan sosial dan ekonomi terbagi menjadi
menghasilkan apa yang dibutuhkan untuk generasi masa depan, dan merancang produk yang berperan dalam keberlanjutan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah lingkungan hidup. Dalam ruang lingkup lingkungan hidup terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah memelihara keanekaragaman hayati, kedua bertanggung lanjutan, yang ketiga penerapan daur ulang atau reuse mineral. Kemudian materi yang selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam berdasarkan daur ulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan daur ulang. Yang dimana kita akan menjelaskan apa itu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Jadi pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang merupakan proses mengubah bahan bekas atau limbah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali. Pengelolaan sumber daya alam harus dapat memberikan kemanfaatan untuk semua bidang, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya, yang dilakukan dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan juga kearifan lingkungan. Yang selanjutnya, manfaat dari daur ulang sendiri, yaitu 1. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Ketika sampah organik terurai secara alami di TPA, mereka menghasilkan gas yang merupakan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dengan mendaur ulang sampah organik melalui kompos, kita dapat mengurangi emisi gas metana dan dampak negatifnya pada pemanasan global. Yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Proses produksi bahan baru dari bahan mentah biasanya melibatkan emisi gas rumah kaca, penggunaan energi yang tinggi, dan pencemaran lingkungan. Dengan mendaur ulang sampah anorganik, kita dapat mengurangi jumlah limbah yang harus dibuang di tempat pembuangan akhir atau TPA, dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca. Lanjut. Yang selanjutnya ada diagram daur ulang sampah, yang dimana ini diawali dari sampah rumah tangga, kemudian dilakukan pemisahan pada setiap rumah tangga. Lalu dari pemisahan tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pemisahan sisa bahan makanan, yang kedua ada pemisahan plastik, yang ketiga ada pemisahan kertas karton, dan pemisahan kaca. Lalu semua itu akan didaur ulang, dan yang satunya akan memasuki ke landfill, dan selanjutnya akan dibuang ke atmosfer. Lanjut. Contoh dari daur ulang sampah sendiri yaitu sampah plastik. Sampah plastik yang ada di sekitar kita ternyata dapat diolah lagi menjadi barang yang lebih memiliki banyak manfaat, bahkan memiliki nilai jual. Contohnya saja, sampah plastik dapat diolah kembali menjadi pot sederhana, wadah pensil, dan lainnya. Yang kedua ada sampah kertas, yaitu sampah kertas yang telah dibuang dapat diolah kembali menjadi kertas yang dapat digunakan kembali. Yang selanjutnya ada sampah organik. Banyak cara tepat mengolah sampah organik seperti pengomposan, vermicomposting, biogas, lubang biopori, juga sebagai pakan bagi lalat BSF. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai daur ulang. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kependudukan dan lingkungan hidup. Kependudukan ialah penduduk suatu negara atau daerah, bisa didefinisikan menjadi 2, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Secara sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Kedua adalah masalah kependudukan.
yaitu benar-benar yaitu ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah pertambahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh jumlah kelahiran atau natalitas yang lebih besar daripada jumlah kematian. Yang ketiga ada kebijakan kependudukan di Indonesia. Yang pertama adalah pengendalian pertumbuhan penduduk. Dalam garis besar, haluan negara dikemukakan bahwa kebijakan kependudukan diarahkan pada pengembangan penduduk sebagai sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan bangsa yang efektif dan bermutu dalam rangka mewujudkan mutu kehidupan masyarakat yang senantiasa meningkat. Yang kedua ada penurunan tingkat kelahiran. Penurunan tingkat kelahiran terutama akan diusahakan secara langsung melalui pemantapan pelaksanaan pemrograman keluarga berencana yang diarahkan pada keikutsertaan. Penurunan tingkat kelahiran perlu pula dibarengi dengan kebijaksanaan yang diarahkan pada usaha meningkatkan umur persalinan pertama dan dengan upaya meningkatkan kesadaran penduduk akan kegunaan dan keuntungan mempunyai anak sedikit. Yang ketiga ada penurunan tingkat kematian. Dalam Repelita 5 secara nasional tingkat kematian diharapkan turun dari 58 per 1000 kelahiran pada akhir Repelita 4 menjadi sekitar 50 per 1000 kelahiran pada Repelita 5. Yang keempat, peningkatan mutu penduduk. Peningkatan status gizi berperan penting dalam pencapaian sasaran penduduk. Kebijaksanaan di bidang pangan dan gizi secara umum ditunjukkan bagi peningkatan upaya penyediaan pangan dan panganekaragaman pola konsumsi pangan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan gizi penduduk yang semakin bermutu secara merata. Next. Lingkungan hidup. Lingkungan dari berbagai macam definisi tentang lingkungan hidup tersebut bisa dipahami bahwa lingkungan hidup manusia adalah segala sesuatu yang selain dari kita, baik berupa lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan juga lingkungan sosial serta budaya yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi manusia, hidup manusia. Yang pertama adalah pengelolaan lingkungan hidup. Ada dua pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sintetis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua adalah masalah dan pengendalian lingkungan hidup. Ada beberapa macam. Yang pertama ada pencemaran lingkungan. Umumnya ahli lingkungan membagi kriteria lingkungan hidup dalam 3 golongan besar, yakni pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan biologis, yang ketiga ada lingkungan sosial. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dari teman Sulit. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan hidup. Apa itu etika lingkungan hidup? Next, Mas. Etika lingkungan hidup adalah etika lingkungan merupakan usaha manusia dalam menentukan sikap baik dan buruk terhadap lingkungannya. Manusia memiliki sisi egois yang menganggap bahwa mereka sebagai pusat dari alam sehingga alam dijadikan alat bagi kepentingan manusia. Manusia juga menjadikan lingkungan sebagai objek eksploitasi tanpa batas demi memenuhi kebutuhan manusia. Apa itu peka terhadap lingkungan hidup sekitar? Yaitu kesadaran terhadap lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan dipandang sebagai usaha dalam menumbuhkan kesadaran tiap individu untuk melestarikan agar hidup selaras dan damai dengan alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini salah satunya dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungannya.
Apa itu lingkungan? Lingkungan atau lazim juga disebut lingkungan hidup adalah suatu organisme yang hadir di sekeliling organisme tersebut yang berpengaruh terhadap ekosistem dari organisme yang bersangkutan. Organisme segala sesuatu yang hidup baik makrobiologis maupun mikrobiologis dari dunia fauna dan dunia flora. Unsur-unsur lingkungan. Lingkungan alam terdiri dari air, sinar matahari, udara, daratan, dan angin. Lingkungan sosial yaitu unsur-unsurnya antara lain individu, keluarga, komunitas, etnik, bangsa, dan ras, dan lain-lain. Lingkungan budaya, unsur-unsurnya antara lain yaitu pakaian, perkakas, bangunan, peraturan, nilai, norma, dan iptek, dan sebagainya. Ada sedikit rangkuman dari etika lingkungan hidup, yaitu lingkungan merupakan kondisi di sekitar makhluk hidup yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan karakter makhluk hidup tersebut. Sekian dari saya penjelasan tentang etika lingkungan hidup. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.